Selamat hari Minggu teman-teman semua, selamat siang. Saya bersyukur bersama teman-teman bisa berkumpul melalui ibadah online walaupun kita masih live streaming, masih recording. Kita bersyukur bisa memuji nama Tuhan bersama. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama bersatu dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dipersilakan. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami bisa fokus untuk mendengar dan juga terlebih untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kami serahkan segala sesuatunya dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri bersama. Kita mengangkat pujian kita yang pertama, Sindah Siang Disinari Terang. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan Aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita puji ini sekali lagi, bait yang kedua, Sindah Siang Disinari Terang. Sedalamnya laut seluas angkasa, Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersamaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama di awal kebaktian ini kita mengaku bahwa pertolongan kita ada dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Ya teman-teman, pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingin bersama-sama mengajak teman-teman untuk bersama-sama merefleksikan seminggu ini apa yang sudah terjadi, apa yang menjadi sukacita bagi teman-teman ataupun masa-masa duka cita bagi teman-teman. Tapi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana bagi kita yang indah. Tuhan pasti punya planning yang luar biasa bagi teman-teman dan bagi kita semua. Pada masa ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan untuk segala kesalahan, untuk segala perbuatan yang mungkin mengecewakan hati Tuhan. Dan inilah momen tersebut, inilah saatnya untuk mengakui dosa secara pribadi melalui doa pengakuan dosa. Dipersilakan. Inilah segala kekhawatiran kami Tuhan, segala kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu. Kami dengan sujud, dengan rendah hati Tuhan,
dengan tulus kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala perbuatan kami yang kerap kali kami lakukan berulang-ulang dan mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Berikan kami pengampunan-Mu dan tolong kami agar kami bisa belajar untuk tidak melakukannya lagi, dan kami bisa belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia pada-Mu ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Amin. Untuk merefleksikan pengakuan dosa, untuk merefleksikan momen ini, dan sekaligus mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengangkat sebuah pujian, Amazing Grace, Broken Vessels. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, who once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada minggu ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
Biarlah saat ini kami dibukakan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah kami orang-orang muda tercerahkan, terinspirasi, dan terdorong untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami didorong dan diwarnai sungguh oleh firman-Mu saja. Berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah dapat dipakai menjadi saluran kebenaran dari Tuhan. Inilah permohonan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 di bawah tema dipanggil jangan menolak. Kita baca bersama dan perhatikan bersama serta renungkan bersama Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai di Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersamanya dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah yang menyadari rekan-rekan muda ini bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-106 GKI Taman Cibunut Bandung. 1916, sekarang 2022. Ada yang menyadari itu? Bahwa kita hari ini merayakan ulang tahun GKI Taman Cibunut ke-106. Tepatnya tanggal 1 Februari yang lalu. 6 tahun yang lalu saat kita merayakan HUT GKI Taman Cibunut yang ke-100, jadi tahun 2016, saya melihat di sana saudara puluhan, ya ini betul-betul ngomong data ya, puluhan pemuda remaja terlibat sebagai pendukung acara. Dari pemusik,
kita tidak perlu meragukan lagi, semua orang melihat ya orkestra GKI Taman Ciberut Bandung yang dimainkan remaja dan pemuda. Kemudian dari tim Aufi, banyak anak-anak muda yang ngumpul di balkon atas. Ya, kemudian juga ada yang foto, kameramen, dan seterusnya. Kemudian ada juga sound system yang mengoperasikan. Kemudian juga lampu-lampu sorot kanan kiri itu. Dan di dalam kepanitiaan sebagai pendukung acara, sebagai saksi perlengkapan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Puluhan orang muda dan remaja ada dalam kepanitiaan HUT 100 GKI Taman Ciberut Bandung itu. Dan saat saya membawakan khotbah pada waktu malam puncak perayaan itu, saya menyadarkan seluruh anggota jemaat yang hadir, saudara. Lihatlah, ya, ada orang-orang muda di tengah-tengah kebaktian ini. Saya minta orang muda itu bertepuk tangan atau memberikan isyarat kepada anggota jemaat yang hadir pada waktu itu bahwa mereka memang ada. Kemudian anggota jemaat juga menyambutnya dengan bertepuk tangan. Dan saya mengatakan pada waktu itu, saudara, banyaknya orang pemuda yang hadir dalam kebaktian syukur HUT GKI Taman Ciberut ke-100 waktu itu, berarti GKI Taman Ciberut Bandung memiliki masa depan. Berarti GKI Taman Ciberut Bandung memiliki masa depan karena orang-orang muda ada di GKI Taman Ciberut Bandung. Dan saatnya, ya waktu itu saya mengatakan orang muda GKI Taman Ciberut baik remaja ataupun pemuda mulai mengambil peran apapun juga di dalam kehidupan bergereja. Nah, yang menarik saudara, setelah kebaktian itu selesai, ada ramah tamah makan. Ada pemimpin jemaat dari gereja lain itu ngobrol dengan saya dan dia mengatakan kepada saya begini, Pendeta Sam, bagus sekali ya orang muda di Ciberut itu muncul begitu banyak. Harus didampingi Pak, ya, harus didorong Pak. Jika mereka akan membuat kesalahan, diingatkan. Nah, yang menarik yang terakhir, tapi saat mereka melakukan kesalahan harus disemangati. Nah, bagian yang terakhir ini, saudara, membuat saya sedikit gitu ya, kok orang salah disemangatin gitu ya. Lalu saya tanya, kok orang salah disemangatin? Ya, lalu kemudian pemimpin gereja itu berkata, ya harus begitu Pak. Kalau udah salah ya mau diapain lagi? Nah, udah salah gitu ya. Kalau disalah-salahin ya percuma gitu. Mending disemangatin supaya orang muda itu tahu bahwa apa yang ia lakukan salah itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan orang, yang diberikan pemimpin gereja, yang diberikan bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saat ia menyadari bahwa apa yang barusan dilakukan ini ternyata salah dan itu sebuah kepercayaan, mereka akan memperbaikinya di waktu mendatang. Jadi harus disemangatin. Kalau disalah-salahin, nanti yang ada dalam pikiran mereka bukan masalah tanggung jawab, tetapi mereka merasa percuma. Melakukan karya, terlibat, atau pada akhirnya kalau salah, disalah-salahin. Wajar dong, wajar betul. Tetapi hal itu mematahkan semangat. Jadi perlu disemangati, supaya mereka tahu bahwa tanggung jawab itu telah dipercayakan kepada mereka dan mereka ke depan
akan memperbaiki dan tidak takut salah. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana memperbaikinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini, Injil yang kita baca adalah Injil yang mengatakan atau menceritakan tentang panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Memanggil Petrus, memanggil Yakobus, memanggil Yohanes dari keberadaan mereka sebagai penjala ikan. Karena mereka memang hidup sebagai nelayan. Dan Yesus memanggil mereka dari penjala ikan. Mereka semua diajak menjadi penjala manusia. Di sini, saudara-saudara, ada satu lompatan. Bukan berarti ikan itu tidak berharga, lebih berharga manusia, bukan. Tetapi ada satu lompatan yang lebih luas. Dari pekerjaan menangkap ikan yang sekedar mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan kita. Murid-murid diajak, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini menjadi seorang penjala yang bukan memikirkan kebutuhan hidupnya saja, ya, bukan memikirkan kebutuhan hidupnya saja. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah dengan penjala manusia itu, Yesus ingin bahwa hidup mereka menuntun manusia-manusia yang lain yang ada di sekeliling mereka untuk memasuki kehidupan yang baru. Coba kita perhatikan di sana kata Yesus di ayat yang ke-10 kita bisa baca lagi. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi ungkapan Yesus engkau akan menjala manusia itu berarti engkau akan bekerja menangkap manusia-manusia. Dan membawa mereka pada kehidupan yang baru. Jadi ini bukan persoalan lagi mencari kebutuhan hidup. Tetapi apakah mencari kebutuhan hidup dilarang? Oh, tidak sama sekali. Tetapi Yesus membuka cakrawala yang lebih luas. Hidup ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi mempengaruhi orang juga. Mempengaruhi yang lain juga. Menangkap mereka untuk mereka akhirnya mengikuti kehidupan yang kita hidupi. Ya, kehidupan baru, yaitu kehidupan bersama Kristus sendiri. Bagaimana cara menangkap manusia-manusia itu? Dan apa bentuk dari kehidupan yang Yesus maksud? Yang pertama, saudara, caranya dengan menyampaikan kabar gembira tentang kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang telah diberikan kepada semua orang. Sekali lagi, yang pertama caranya adalah kita menyampaikan, mensiarkan, ya, kalau dengan kata-kata, dan mensiarkan juga dengan kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kehidupan kita itu penuh dengan kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus. Pengampunan dosa itu kita diselamatkan, ya, melalui perkataan dan perbuatan kita. Orang sampai merasakan kekuatan kata-kata bahwa kita itu penuh kasih karunia. Dengan kekuatan perbuatan kita itu penuh kasih karunia. Dengan ide-ide, gagasan-gagasan kita, orang bisa menangkap dan merasakan kita penuh kasih karunia Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 15, maksud saya ayat yang ke-10. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku diberikan Allah. Nah, inilah, ya, cara kita menangkap, kita tunjukkan bahwa kasih karunia itu yang ada pada kita sebetulnya ada pada orang lain juga, semua orang. Dengan perkataan, dengan ide gagasan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan karya-karya kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara menangkapnya? Yang kedua, menjadi teladan menunjukkan semangat hidup yang disemangati oleh hidup Kristus.
Kita tunjukkan dengan teladan gitu. Dengan teladan kan tuh orang berarti melihat kita. Seperti apa keteladanan yang kita berikan? Menunjukkan hidup yang berpengharapan setiap hari, nggak ada matinya, gitu. Nggak ada matinya. Gitu. Kita punya harapan selalu sebagai orang muda. Kemudian menunjukkan kehidupan yang tidak mudah putus asa. Sebaliknya kan begitu. Kita punya pengharapan berarti kan kita nggak gampang putus asa. Kita tunjukin. Tunjukin di tengah keluarga kita. Tunjukin di tengah situasi di sekolah kita. Pada teman-teman, guru, kita terlihat orang yang tidak gampang putus asa, banyak pengharapan. Di kampus juga kita bisa tunjukkan itu. Banyak saudara-saudara, teman-teman kita yang secara nggak sengaja tuh cepat putus asa karena pergumulan di rumah tangga. Di rumahnya, maksudnya di keluarganya. Banyak juga yang kita nggak tahu ya, konflik mereka dengan saudaranya sendiri misalnya. Di kampus kita bisa melihat orang asik-asik aja gitu, tapi dalam hatinya pikirannya hancur gitu. Nah, kita tunjukkan sama mereka bagaimana gak gampang putus asa itu gitu. Bagaimana hidup penuh pengharapan itu gitu. Kemudian hidup yang menunjukkan kasih karunia itu yang disemangati oleh Kristus, kita juga tunjukkan hidup yang tidak gampang kecewa, tidak gampang marah gitu ya. Melainkan kita gampang membawa damai, gampang mewujudkan kebenaran, peka terhadap orang yang ditindas misalnya, ya. Ya, kita sekarang banyak nonton film atau banyak film-film yang menonjolkan inkuisi ya. Jadi satu ajakan supaya kita tidak menolak orang lain karena dia punya kekurangan tertentu. Ya kan banyak tuh ya, karena kalau kita lihat di film-film atau di berita-berita ada orang yang punya keterbatasan tertentu diejek, dihina. Kita harus peka dengan hal itu. Kita harus peka terhadap orang yang diperbuat tidak adil. Kita harus peka terhadap kesusahan orang lain. Kita berikan, kita tunjukkan teladan itu. Kenapa kita melakukan itu? Ya nggak ada yang lain. Karena Kristus di dalam kita. Dia mendorong kita. Dan apakah Kristus hanya bicara saja, omong saja sama kita? Enggak. Kristus menunjukkannya kepada kita. Yang lapar saat berjumpa dengan Kristus, Kristus memberi makan. Yang susah karena sakit disembuhkan. Yang hilang dicari dan ditemukan. Dikembalikan lagi kepada keluarganya. Bahkan direlasikan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu yang berdosa pun diampuni. Jadi apa yang dilakukan Kristus adalah semangat menumbuhkan harapan kembali. Semangat menemukan supaya orang tahu fokus hidupnya itu siapa dan akhirnya hidup penuh dengan semangat. Itulah caranya. Dan dengan semua ajakan itu menjala manusia, sebetulnya kita dipanggil untuk menjalani hidup yang baru. Dengan perkataan dan perbuatan kita, kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Lalu apa kehidupan yang dimaksud Kristus itu? Yaitu tadi merasakan kasih karunia Allah. Apa sih bentuk kasih karunia itu gitu? Apa? Kemarin saudara, saya secara tidak sengaja beberapa waktu yang lalu saya bercerita tentang kehidupan satu anggota jemaat ya, yang anaknya juga sekarang sudah sekolah tapi juga nggak bisa membayar uang sekolah orang tuanya gitu ya. Dan setiap kali anaknya itu diingatkan gurunya, tolong orang tuanya membayar sekolah, curhat sama saya dan saya nggak bisa apa-apa. Ya tentu mau membantu, ya itu sudah membantu juga saya gitu ya. Tetapi bagaimana ya persoalan itu kok terus menerus. Kan saya juga kalau mau bantu terus-terus juga pusing, ya pusing sendiri gitu, mau gimana. Akhirnya apa? Pertemuan itu diakhiri dengan doa. Doa bukannya uang. Doa kan gak bisa bayar uang sekolah kan, ya kan? Doa gitu. Tapi ketika saya ceritakan hal ini kepada anggota jemaat lain,
Beberapa hari kemudian anggota jemaat itu cuma bilang sama saya, Pak Sam, saya mau bantu orang itu. Memberikan sejumlah uang dalam amplop, saya nggak tahu isinya berapa. Kasihkan kepada keluarga A. Saya berikan kepada keluarga A, saya panggil ya saudara. Sekali lagi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian pulang, setelah pulang besoknya ia memberi kabar kepada saya, terima kasih loh Pak. Uangnya yang dikasih banyak banget gitu ya. Bisa buat bayar uang sekolah, bahkan mungkin nutup ini Pak untuk uang sekolah sampai anak saya selesai. Dalam balasan WA saya cuma bilang puji Tuhan. Kira-kira itu contoh menginspirasi. Kamu jangan lemes gitu dalam hidup ini. Tuhan tuh selalu punya cara nolong anak-anaknya. Kira-kira gitu ya. Tapi ya itu, sabar aja. Kan enggak doa langsung datang duit kan enggak gitu. Ada prosesnya. Itu untung aja prosesnya cepat, seminggu 2 minggu. Ada yang bertahun-tahun sampai jengkel hatinya, sampai pusing gitu. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Nah kita ya tunjukkan hidup yang tidak gampang berputus asa itu. Kenapa? Ada kasih karunia Allah. Itu kehidupan yang mau kita bangun. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh nyata pemuda remaja GKT Cibunut. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah pertemuan yang diadakan U5. Ceritanya nih, pemuda remaja ingin mengadakan pengadaan alat ya untuk kebaktian. Sekarang seperti live streaming ini, dan kemudian nanti kalau ada yang onsite ya dengan peralatan yang tidak murah juga. Dan setiap kali yang menarik adalah penatua yang memimpin acara itu dikit-dikit, saya bangga sama pemuda remaja. Mikirnya udah lebih maju dari saya. Nanti ada bahasan lain lagi, saya bangga sama remaja pemuda. Kalian nih pikirnya udah maju lagi dari saya, dan seterusnya. Apa yang mereka pikirkan? Mereka menawarkan gagasan. Nah gagasan ini menggugah. Kemudian mereka menyajikan gagasan itu dengan perhitungan. Mereka presentasikan perhitungannya. Perhitungannya bukan cuma harga barang, saudara, tetapi manfaatnya, tetapi juga masa depannya seperti apa. Kemudian mereka juga menyusun rencana. Ya. Mereka juga memperhitungkan di mana akan gagalnya, di mana supaya tidak gagal. Mereka juga memperhitungkan bagaimana berkelanjutannya. Bagaimana semua peralatan ini akan berfungsi, apakah hanya cuma untuk kebaktian live streaming aja, ataukah untuk lain, dan apakah konten yang akan didukung oleh peralatan ini. Kita tidak tahu ya. Untuk sementara ini untuk mendukung kebaktian live streaming ataupun nanti digabung dengan yang onsite. Tetapi yang menarik sama saya adalah disinilah kehidupan yang mulai ditunjukkan remaja pemuda GKI Taman Cibunut. Mulai punya gagasan untuk gereja, untuk pelayanan, bukan hanya sekedar kebutuhan. Mulai memperhitungkan, mulai merencanakan, mulai memprediksi apa yang akan terjadi nanti dan besok, dan dampak yang lebih luas. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang merasakan dipanggil oleh Yesus Kristus sendiri dari penjala ikan, ya, sekedar memikirkan kebutuhan sendiri, menuju satu kehidupan yang lebih luas. Diri ini menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi gereja, ya, bagi orang-orang di sekelilingnya. Inspirasi itu bisa gagasan, bisa rencana, bisa perbuatan, bisa karya, dan seterusnya. Kalau tema kita sekarang dipanggil jangan menolak, sebetulnya dari dulu pemuda remaja juga nggak ada yang menolak panggilan itu, cuma belum serius aja, gitu kira-kira ya, atau cuma belum muncul aja, atau mungkin ya kadang mungkin tidak terlihat saja, karena seringkali juga pemimpin gereja, bahkan saya sendiri juga pernah melihat atau berpikiran yang tanda kutip, ya dalam tanda petik, meremehkan. Ya cuma begitu-begitu aja.
Tetapi sekarang kita melihat bagaimana kita juga harus melihat ya sekecil apapun yang dilakukan orang dari sudut pandang panggilan Tuhan untuk kita semua. Kiranya di ulang tahun yang 106 ini GKI Taman Cibinut Bandung, pemuda remaja GKI Taman Cibinut Bandung semakin orang bilang makin nendang ya, jangan nendangin alat-alat tetapi nendangin ide-ide dan semangat dan karya yang memberi inspirasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, pemuda remaja, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami diingatkan bahwa hidup kami ini bukan sekedar mencari kebutuhan-kebutuhan sendiri, tetapi kami semua telah dipanggil. Kami semua telah diberi anugerah kasih karunia, pengampunan dosa, bahkan hidup yang seharusnya memberi inspirasi bagi orang lain. Biarlah panggilan Tuhan terhadap diri kami ini mulai kami kerjakan atau semakin kami kerjakan dari hari ke hari. Sehingga kata-kata, pikiran, serta karya kami memberi inspirasi bagi orang lain untuk merasakan kehidupan penuh kasih karunia Tuhan. Kehidupan yang tidak gampang putus asa, kehidupan yang tidak gampang kecewa, kehidupan yang penuh semangat juang, kehidupan yang berani terjatuh, gagal, lalu bangkit lagi, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan yang mampu membela kebenaran, kehidupan yang mampu berpihak kepada yang lemah, seperti yang Yesus lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, orang-orang muda GKI Taman Cibinut. Kami bersyukur juga GKI Taman Cibinut Bandung 106 tahun melayakan kehidupannya pada minggu ini. Biarlah dalam perayaan ini kami semua merasa terpanggil juga untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Dari memberi gagasan dan ikut terlibat memberi karya di tengah-tengah keseharian kami yang sudah disibukkan dengan belajar, sudah disibukkan dengan mencari nafkah dan lain sebagainya. Tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Dan Jemaat GKI Taman Cibinut yang cukup besar dari sisi jumlah dan juga talenta yang Tuhan berikan kepada Jemaat Taman Cibinut Bandung ini semakin bisa terlihat dan dirasakan dampaknya bagi kehidupan bersama. Dan kami sungguh bisa menginspirasi orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang muda GKI Taman Cibinut Bandung dalam studi
dalam pekerjaan mereka, dalam meniti masa depan mereka, rencana-rencana hidup di masa depan. Kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, dan tolonglah mereka yang sakit dan punya pergumulan, biarlah mereka dapat merasakan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk karya orang muda di Indonesia. Biarlah kami tidak terjebak pada pergaulan yang buruk. Biarlah kami bisa melihat perbedaan sebagai anak-anak bangsa ini sebagai sarana yang menyatukan kami dalam karya, sehingga kami bisa membanggakan hidup kami sebagai pemuda-pemuda Indonesia dan juga membanggakan Indonesia sendiri memiliki kami, dan juga gereja di mana kami berada, juga komunitas lainnya. Mereka bisa merasakan dapat bermanfaat yang baik bagi Indonesia. Kami juga prihatin Tuhan dengan tingkat mudahnya orang tersulut kemarahan di Ambon sana. Saudara-saudara kami yang bertikai, biarlah Tuhan berikan hikmat pada pemimpin-pemimpin daerah di sana, dan juga masyarakat diberi ketenangan dan kesatuan hati. Kami berdoa ya Tuhan untuk jalannya pemerintahan ini, biarlah bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam mengusahakan vaksinasi booster, juga masih anak-anak sekarang, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Inilah seluruh doa kami panjatkan ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, pada saat ini saya mengundang teman-teman untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan nas persembahan kita pada hari ini, yang diambil dari Roma 12 ayat yang 1. Roma 12 ayat yang 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar, bisa melalui pembayaran via online, bisa M-Banking, OVO, GoPay, dan lainnya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa persembahan kita pada hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, segala berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk yang Tuhan telah berikan bagi kami, dan inilah wujud sembahan syukur kami bagimu ya Tuhan. Ini wujud rasa terima kasih padamu ya Tuhan. Biarlah kami bisa belajar untuk terus memberi dan bukan hanya menerima saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kebaktian. Banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai remaja Kristen, sebagai orang percaya, tapi selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap hidup kita. Sebagai lagu penutup, mari kita menutup dengan sebuah pujian, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Akan di dalam namanya semuanya menyembah. Dan di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata,
Yesus Kristus itu Tuhan. Manusia yang tak mengenal namamu, suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Pulanglah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan jadilah saksi yang terus menginspirasi, dan biarlah kita jadikan panggilan Tuhan itu semangat dan dorongan untuk kita berkarya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di kebaktian online berikutnya. Terima kasih.